kasih Tuhan, kita bersyukur kalau kita masih bisa kembali sama-sama belajar daripada firman Tuhan dalam PA kali ini. Mari sebelum kita sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan ibadah, iman, dan dosa, mari kita berdoa minta Tuhan menolong kita. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk penebusan di dalam Tuhan Yesus yang Kau sudah karuniakan, dan biarlah dalam perenungan firman, pemahaman Alkitab kali ini Engkau boleh menuntun kami untuk melihat dari bagian firman Tuhan, agar kami bisa melihat hubungan antara ibadah dan iman kami. Dan dengan demikian ya Tuhan, kami boleh memiliki iman yang baik, ibadah yang baik, yang berkenan kepadamu. Kami serahkan saat pembahasan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Saudara, kita akan membahas di bawah tema satu iman, dua sikap, satu krisis. Dan tema dasar yang mendasarinya adalah kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12, yaitu kisah Kain dan Habel. Ini satu kisah yang menarik Bapak Saudara, karena tidak hanya berbicara tentang kakak beradik, persembahan, dan kemudian pembunuh pertama yaitu Kain, tetapi di dalamnya ada satu pergumulan Bapak Saudara yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, yaitu Tuhan ingin mengajak kita melihat hubungan antara iman, ibadah, dan dosa. Pembahasan ini akan berlangsung dengan menjawab 4 pertanyaan penting. Yang pertama, Bapak Saudara, apakah iman itu berarti bahwa kita menjadi kebal atau imun terhadap dosa, penyakit, bahaya, masalah? Seringkali banyak orang berpikir kalau imannya bagus, imannya kuat, itu maka masalah akan jauh dari hidupnya, dia akan sehat, tidak akan kena penyakit. Bahkan ada beberapa orang yang dengan ekstrim berpikir kalau imannya kuat pasti tidak tertular COVID-19. Apakah demikian? Secara logika saya percaya kita sudah mampu menjawabnya. Tapi mari kita melihat, biarlah firman Tuhan melalui kisah Kain dan Habel ini yang memberi penegasan yang pasti akan jawaban dari pertanyaan apakah beriman itu bisa membuat kita kebal terhadap dosa, penyakit, dan masalah. Mari kita perhatikan tentang Kain dan Habel, Bapak Saudara. Kalau bicara beriman, maka Kain dan Habel adalah dua orang yang beriman. Kain beriman kepada Allah, memberikan persembahan kepada Allah. Habel pun demikian. Habel beriman kepada Allah, Habel memberikan persembahan kepada Allah. Kain dan Habel sama-sama orang beriman dan beribadah kepada Allah. Tapi kita tahu sendiri kisah ini bergulir kemudian bahwa ketika Kain dan Habel diceritakan memberikan persembahan Habel dikenan Allah, sedangkan persembahan Kain tidak dikenan atau tidak diindahkan Allah. Kain menjadi marah, muram, lalu membunuh adiknya. Bapak Saudara, beriman itu ibarat tubuh yang sehat. Karena tubuh yang tidak sehat itu adalah orang yang tidak beriman, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi orang beriman itu bisa diumpamakan sebagai tubuh seorang yang sehat. Dan iman itu sendiri seperti dikatakan oleh salah seorang bapak gereja, iman adalah jantung dari kerohanian seorang Kristen. Bicara soal iman sebagai tubuh yang sehat, jantung bagi kerohanian seorang Kristen, maka ada hal penting yang kita harus perhatikan berkaitan dengan iman kita. Bapak Saudara, iman, tubuh yang sehat, jantung yang menjadi sumber detak, pemberi kehidupan bagi tubuh kita.
itu bukan hanya sekedar ada di situ dan kalau sudah ada beres semua. Tidak, Bapak Saudara. Karena tubuh yang sehat, jantung bagi kerohanian kita, bila tidak kita rawat baik-baik, tidak kita jaga baik-baik, maka ia akan menjadi sakit, terganggu, dan kemudian menimbulkan masalah, bahkan bisa menimbulkan kematian. Oleh sebab itu, apakah berarti beriman itu imun? Tidak. Karena kisah Kain dan Habel menegaskan bahwa Kain yang beriman tidak kebal terhadap dosa. Kain jadi marah, ya, digambarkan di sini dalam Kejadian pasal 4. Allah yang menegur Kain dimulai dari ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Dengan kata lain, Kain, kenapa engkau marah dan cemberut? Mukamu asam sekali. Apakah mukamu, tanya Tuhan kepada Kain, tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi Kain, kata Tuhan, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tapi saudara, iman tidak menjamin kita imun. Iman harus dijaga, dirawat. Paling tidak ada 3 cara merawat iman. Yang pertama, Bapak Saudara, sama seperti merawat tubuh supaya tetap bugar, tetap sehat, maka tubuh yang bisa tetap sehat membutuhkan asupan gizi, asupan makan yang bergizi. Apa asupan makan yang bergizi secara rohani? Firman Tuhan. Seorang Kristen yang ingin memiliki tubuh yang sehat, maka dia harus memberi makan jiwanya dengan firman Tuhan. Tapi bukan sekedar hayat. Jelas tentu harus firman Tuhan yang sehat, yang ditafsirkan dengan baik, direnungkan baik-baik, tidak sepotong-sepotong, dipahami. Selain itu juga, tubuh yang sehat itu juga dibangun, dijaga dengan pikiran yang tenang dan istirahat yang cukup. Secara rohani apa itu? Pikiran yang tenang dan istirahat yang cukup. Doa, Bapak Saudara. Doa adalah cara yang rohani untuk membuat jiwa kita tenang dan dapat beristirahat dengan cukup di dalam tangan Allah yang menjaga, memelihara, memenuhi segala kebutuhan kita. Dan juga tubuh yang sehat juga harus dijaga dengan berolahraga. Apa olahraga itu secara rohani? Melayani dan bersaksi. Seorang Kristen yang mungkin rajin membaca Alkitab, mendengarkan khotbah dengan baik, ikut PA, lalu banyak berdoa. Tetapi kalau dia tidak melayani, tidak bersaksi, maka dia akan menjadi orang Kristen yang ciut. Ketika dipaksa bergerak, tidak punya daya untuk bergerak. Karena kurang olahraga, kurang melayani, kurang ambil bagian untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan dan bagi sesama. Jadi beriman tidak menjamin imun, karena iman itu harus dipelihara. Itu kesimpulan dari jawaban pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah beribadah itu menjamin iman sehat? Apakah dengan banyaknya ibadah maka imannya akan semakin kuat? Kalau stok ibadahnya rajin, ikut banyak kegiatan, semakin banyak kegiatan ibadah, imannya akan semakin besar. Apakah begitu? Bapak Saudara, Kain dan Habel sama-sama beribadah, percaya kepada Tuhan, beribadah pada Tuhan. Tapi ternyata, Bapak Saudara, ibadah mereka tidak menjadi jaminan. Ada yang membedakan dalam cara mereka beriman dan beribadah kepada Allah. Kejadian pasal 4, ayat yang ketiga, mulai dari ayat yang ketiga, demikian Alkitab kita mencatat. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kain yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Allah, memberikan korban persembahan sebagai ibadahnya kepada Tuhan. Apa dan bagaimana Kain memberi persembahan? Itu poin yang penting. Dan Alkitab mencatat memakai kata, maka Kain mempersembahkan sebagian. Saudara, mari kita memahami kata sebagian ini, itu bukan berarti 50%. Bukan, saudara.
Kata sebagian ini mungkin lebih tepat kita terjemahkan ala kadarnya. Satu bagian sepotong yang diambil dan diberikan kepada Tuhan. Ala kadarnya yang dicomot, sedapatnya yang diberikan kepada Tuhan. Berbeda dengan Habel, Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 4 ayat yang keempat, firman Tuhan mencatat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Apa yang Habel persembahkan itu? Yang dicatat dengan kata-kata anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Itu memang berarti yang terbaik. Jadi dari sekian yang Habel punya, Habel betul-betul memperhatikan mana yang paling baik. Dan itu yang dia berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah tidak menjamin iman yang sehat. Karena karena ibadah itu sendiri bukan penyebab, Bapak Ibu Saudara. Ibadah itu adalah akibat, hasil, pernyataan dari iman. Jadi kalau imannya baik, ibadahnya baik. Imannya buruk, ibadahnya buruk. Begitu berlaku untuk pelayanan, kesaksian, kehidupan sehari-hari. Kalau imannya baik, maka ibadahnya baik, pelayanannya baik, kehidupan sehari-harinya baik, Bapak Saudara. Tapi kalau imannya buruk, ya yang lainnya buruk. Sebab dari iman mengakibatkan semua aspek dalam kehidupan kita. Rajin ibadah tidak menjadi jaminan seorang beriman baik. Tapi seorang yang beriman baik akan beribadah dengan setia kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa memastikan atau bisa meraih iman yang sehat itu? Mari kita melihat dua bagian firman Tuhan yang berbicara tentang iman yang baik, yang sehat, bahkan dikatakan iman yang utuh atau sempurna, yang dikaitkan langsung dengan ibadah. Yang pertama dari surat Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Saudara, ibadah yang sejati menurut surat Roma adalah ibadah yang lahir dari hati yang sudah dibaharui, budi yang sudah dibaharui. Jadi yang lebih penting bukan ibadahnya, yang lebih penting adalah hati kita, saudara. Kita masih sedang menjalani masa di rumah saja karena wabah corona. Tidak ada orang yang melihat bagaimana kita beribadah karena kita beribadah secara streaming di rumah kita masing-masing. Mari kita melihat bahwa itu kesempatan di mana kita boleh melihat pada diri kita sendiri. Apakah karena kita tidak berkumpul bersama-sama maka sikap kita, persiapan kita ala kadarnya. Ketika kita pada hari Minggu dan ibadah streaming online itu, apakah kita terlalu santai atau kita bersiap dengan cukup baik, sudah mandi, sudah berpakaian dengan rapi, duduk dengan hormat dan mengikuti streaming live ibadah yang disediakan oleh gereja. Di situ bisa kita lihat, Bapak Saudara. Dan mari kita jadikan masa-masa ibadah di rumah ini sebagai sarana untuk terus-menerus menumbuhkan iman kita, menguji diri kita sendiri. Agar nanti satu saat kalau kita sudah berkumpul bersama, kita bisa menjadi komunitas ibadah bergereja yang melayani, yang lebih baik, yang imannya lebih sehat, lebih teruji. Karena selama masa di rumah masing-masing, kita sudah menempa diri kita, mendisiplin diri kita begitu rupa. Yang ketiga, Bapak Saudara, pertanyaan yang akan kita jawab dengan bagian
eh, Kejadian pasal 4 ini, yaitu mengapa Tuhan terkesan pilih kasih. Kejadian pasal 4 itu memang mencatat kisah dimulai memang dari Kain dan Habel yang membawa korban persembahan kepada Tuhan. Seperti yang tadi kita sudah baca, mulai dari ayat yang ketiga, Kain memberikan persembahan, ayat keempat, Habel memberikan persembahan. Persembahan Habel di ayat yang keempat diperkenan Allah. Tapi persembahan Kain di ayat yang kelima tidak diindahkan atau tidak diperkenan Allah. Apakah Tuhan pilih kasih? Apakah Allah memang dari awal menganak-emaskan Habel dan tidak memperdulikan Kain? Tidak begitu, Bapak Saudara. Seperti tadi yang kita sudah bahas di awal, bagaimana bahwa tapi sebelumnya mari kita perhatikan baik-baik bahwa ketika Kejadian mencatat tentang mengapa Allah berkenan kepada persembahan Habel, tetapi Allah tidak berkenan kepada persembahan Kain, Alkitab kita mencatat dengan jelas sekali yang dibicarakan bukan hanya sekedar korban persembahannya, tetapi orangnya. Habel juga mempersembahkan korban, maka Tuhan, perhatikan ayat yang keempat bagian kedua ini, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tuhan mengindahkan, berkenan, senang menerima dan melihat Habel dan korban persembahannya. Bagaimana dengan Kain? Ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan berkenan karena apa yang ada. Sebagaimana kita, manusia saja kita tidak mau menerima pemberian yang buruk, bukan? Saya izinkan saya memakai pengalaman saya belanja di Mart. Jadi satu kali saya masuk ke sebuah Mart karena saya perlu membeli sesuatu untuk kebutuhan saya. Saya masuk dan seperti biasa kasir yang memang letaknya dekat pintu masuk, yang biasanya harus menyambut pelanggan. Begitu saya masuk, saya disapa, selamat datang, selamat berbelanja di kami, dikasih senyum sekilas, yang terkesan dipaksakan, formalitas sekali. Jadi, dan dia kembali dengan muka yang asam, acuh. Tapi saudara, saya berpikir, aduh ini kalau nggak ikhlas, nggak usah beri salam, nggak usah senyum. Dia hanya menjalankan tuntutan tugasnya. Karena di bagian kasir diberi catatan, kalau pelayanan tidak baik, Anda mendapat apa sebagai kompensasi? Gula, atau potongan harga, atau minuman. Jadi sang kasir, dia tidak tulus menyambut pelanggan yang masuk ke Mart itu, tapi dia melakukannya karena kewajiban. Kira-kira seperti itulah memberi atau beribadah Allah kadarnya kepada Allah. Jadi jangan heran Bapak Saudara kalau ibadah kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau ibadah kita tidak menjadi berkat bagi kita. Kalau ibadah yang kita lakukan dengan setia itu tidak membuat iman kita bertumbuh. Tidak membuat kita menjadi lebih dewasa. Khotbah-khotbah yang kita dengar, PA yang kita ikuti tidak membuat pengetahuan kita luas dan kita menjadi semakin bijak. Kenapa banyak orang Kristen bertahun-tahun bergereja tapi tidak bijak? Karena ibadahnya ala kadarnya. Pelayanannya ala kadarnya. Bersaksi mungkin hampir tidak pernah, meskipun dia mengalami tidak sedikit karya Allah dalam hidupnya. Allah tidak pilih kasih. Allah menerima yang terbaik karena dia adalah Allah yang maha baik. Di dalam kemahakudusannya, kemahakemuliaannya, kemahatinggiannya, kemahakuasaannya, dan sebagai pencipta dan pemilik segala sesuatu, Allah layak dan hanya bisa menerima yang terbaik. Jadi Bapak Saudara, Tuhan tidak pilih kasih. Kalau ada yang dia tolak, itu bukan karena Allah pilih kasih. Itu karena apa yang membuat Allah menolak?
Karena itu sesuatu yang buruk, yang ala kadarnya. Bahkan mungkin dengan niat yang berdosa di hadapan Allah, yang manusia mungkin tidak lihat, tapi Allah melihat hati, sebagaimana dicatat dalam kitab Samuel. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan terakhir, Bapak Ibu Saudara, dari kisah Kain dan Habel ini, kita bisa belajar satu kebenaran. Bagaimana bisa orang beribadah, tapi ujung-ujungnya malah mengakibatkan dosa. Bahkan dosa pembunuhan sebagaimana Kain. Dan itu banyak terjadi. Lihat prosesnya Bapak Ibu Saudara. Mari kita perhatikan kisah Kejadian pasal 4. Khususnya ayat yang ketiga sampai ke-12 ini. Kain dan Habel beribadah kepada Allah. Kain memberi persembahan sebagian atau ala kadarnya. Habel memberikan persembahan yang terbaik. Allah menerima, berkenan dan menerima persembahan Habel yang terbaik itu. Sedangkan Allah tidak mengindahkan. Allah tidak menolak Bapak Ibu Saudara. Allah hanya tidak mengindahkan. Jadi kalau digambarkan seperti petugas Alfamart itu Allah kadarnya, ya sudah Allah juga terima juga ogah-ogahan. Kain yang melihat kepada Habel marah. Habel diterima, aku enggak. Tuhan pilih kasih. Dan Tuhan yang tahu sekali pikiran dan isi hati Kain, dengan rahmatnya. Perhatikan Bapak Saudara, ketika dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 Tuhan menyapa Kain, itu menunjukkan bahwa Tuhan juga peduli dengan Kain. Tuhan tidak hanya peduli kepada Habel, tapi Tuhan juga peduli kepada Kain. Itu sebabnya Allah merasa perlu memperingatkan Kain. Kain, kira-kira begitu Tuhan katakan. Kenapa muram? Kalau memang kamu niatnya baik, maka pasti kamu melakukannya dengan baik, dengan senyum, bukan dengan wajah yang murung. Kalau memang niatmu itu baik memberi persembahan, kamu tidak perlu membanding-bandingkan dirimu dengan yang lain. Biarlah antara engkau dan aku, kata Tuhan, kira-kira seperti itu. Hati-hati Kain, kalau memang niatmu itu sudah tidak baik, kalau dengan kata itu saya sederhanakan dari kata-kata Tuhan di ayat yang ke-7, jika engkau tidak berbuat baik, sebetulnya lebih tepat adalah kalau sebenarnya hatimu itu niatnya tidak baik, ada kepentingan, ada keegoisan, ada kecemburuan, atau keinginan untuk tampil, pamer, kebanggaan diri, dan segala macam yang tidak berkenan kepada Tuhan itu yang salah sebagai motivasi, maka hati-hati Kain, dosa sudah mengintip, sudah mengawasi dengan ketat, dan tinggal menunggu kapan menyerang, menguasai kita. Dan Tuhan bilang kepada Kain, supaya Kain menguasai itu, dosa itu. Jangan sampai dia yang dikuasai dosa, tetapi dia menguasai. Artinya apa? Kain harus ambil keputusan untuk tidak dikendalikan oleh kedengkian, tidak dikendalikan oleh niat yang jelek. Tapi seperti yang kita tahu, Kejadian terpaksa mencatat kisah seorang Kain yang mengambil kesempatan memukul adiknya sampai mati. Dan ketika Tuhan tanya di mana adikmu, Kain menjawab tidak tahu, berbohong. Sehingga Tuhan harus menghukum Kain dengan keras. Tapi saudara, kita harus betul-betul belajar dari kisah Kain dan Habel ini. Menjadi orang yang ibadahnya berkenan kepada Allah. Dan supaya kita punya ibadah yang berkenan kepada Allah, ibadah yang baik, maka kita harus punya dasarnya, sumbernya, pencetus dari ibadah yang baik ini yaitu apa? Iman yang baik. Agar supaya ketika ibadah kita yang dihasilkan dari iman yang baik, itu tidak malah berubah menjadi dosa. Karena iman kita ternyata adalah iman yang salah, iman yang buruk sebetulnya. Dan sebab itu marilah Kain dan Habel ini menolong kita. Tuhan berbicara melalui kisah ini, menolong untuk mengingatkan kita agar terus menjaga iman kita, memperhatikan kualitas ibadah kita kepada Allah, agar iman kita boleh menjadi iman yang baik seperti Habel yang menghasilkan ibadah yang baik yang berkenan kepada Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
Allah yang mulia, yang layak baginya segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Tolong kami supaya kami boleh menjadi umat yang beriman dengan baik kepadamu ya Tuhan. Agar ibadah kami, pelayanan kami, kesaksian kami, kehidupan kami boleh menjadi ibadah, pelayanan, kesaksian, kehidupan yang baik, yang memancarkan iman kami yang baik kepada Tuhan. Kalau selama ini ternyata kami menyimpan hal-hal yang buruk, yang jahat, yang berdosa di mata Tuhan, maka ampunilah kami ya Tuhan, dan tolonglah supaya kami meninggalkan itu semua. Meninggalkan keegoisan kami, meninggalkan kedengkian kami, meninggalkan kesombongan kami, meninggalkan kepentingan yang kami kejar yang bukan Tuhan. Agar kami tidak sia-sia dalam beriman kepadamu ya Tuhan Yesus, dan ibadah kami tidak menjadi ibadah yang sia-sia. Jangan pernah biarkan malah ibadah kami berujung kepada dosa sebagaimana Kain. Biarlah kami dengan rahmat-Mu yang besar, kami boleh memilih iman dan ibadah Habel. Oleh sebab itu mampukan kami ya Roh Kudus. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan dan penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Tuhan memberkati saudara.